Dalam video ini kita masuk ke materi switch case. Nah, ini sama seperti kondisi ya. Oke, di sini kita komen dulu. Oke, kita simpan, kita lanjut ke sini yaitu switch case. Nah, switch case ini apa? Yaitu sama seperti halnya if else, namun ini lebih enak nantinya kita pakainya. Misalnya di sini kita contoh, di sini kan ada if else, kemudian if else, tidak else if. Nah, terus kemudian misalnya kita punya 10 kondisi gitu. Misal 10 kondisi atau 20 kondisi gitu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan if else di sini, else if gitu ya, sebanyak 10 kali itu akan memakan performa gitu. Karena dia akan melakukan pengecekan satu-satu di sini. Di sini ngecek dulu nih, yang pertama kondisinya terpenuhi enggak. Kalau misalnya enggak terpenuhi, dia ngecek lagi ke bawah, ngecek lagi ke bawah, ngecek lagi ke bawah gitu, dan seterusnya gitu. Kalau misalnya ada 10 kondisi berarti dia ngecek tuh dari atas di sini sampai ke bawah ada nggak nih gitu kondisi yang terpenuhi. Kalau misalnya kita menggunakan switch case di sini, nah ini lebih enak nantinya. Nah, di sini kalau misalnya kita tinggal isikan aja ekspresinya apa, kondisinya apa, nah tiga akan mencari di sini dia masuk ke case yang mana. Jadi lebih cepat gitu. Kayak gitu. Oke, kita langsung aja. Misalnya di sini kita isikan di sini, nah, kita punya switch. Oke, seperti ini. Oke, mau langsung kayak tadi bisa aja kita ketik switch kayak gini. Nah, bisa kayak switch statement di sini. Kita klik. Oke, nah di sini key-nya apa? Misalnya kita punya variabel hari, misalnya kayak gini. Oke, di sini misalnya kita mau ngecek ketika hari Senin. Misalnya kita mau ngapain? Hari Selasa, hari Rabu kita ngapain? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin gitu. Kita mau ngapain gitu ya. Misal contoh di sini 4 hari aja. Kita kasih contoh ketika nantinya hari Senin, Rabu, kemudian Jumat gitu ya, Sabtu, Minggu kita ngapain aja di situ. Oke, nah di sini misal kita kasih contoh ketika di sini harinya, oke. Oke, nah case yang pertama apa? Nah, di sini kita perlu isikan harinya. Nah, kalau misalnya dia harinya Senin, nah, ini sama halnya kondisi kayak gini nih. Nah, ini kayak gini if-nya. Nah, ini sama karena ini menggunakan if else tidak else if. Nah, kalau di sini menggunakan switch. Karena kalau misalnya kita punya 10 kondisi gitu. Nah, kalau misalnya pakai ini tadi ya. Jadi ini dia akan melakukan pengecekan satu-satu. Kalau di sini nanti akan langsung dia mencari case-nya yang cocok yang mana gitu. Oke, makanya di sini kita misal tampilkan kalau misalnya hari Senin kerja gitu. Kerja. Oke. Kemudian kerja yang giat gitu ya. Oke. Oke, kemudian nah ini break. Oke, biar dia stop di sini. Oke, kemudian kita masuk lagi. Oke, ini kita copy aja. Kemudian kita paste di sini. Oke, case yang kedua. Nah, ini biar rapi kita shift tab ya. Biar rapi. Nah, kayak gini. Kondisi kedua yaitu misalnya kalau hari Rabu, misalnya kita masuk ke apa ya? Misal waktunya santai, waktunya kerja santai gitu ya. Nah, kayak gini. Bisa aja kayak gini. Oke, kemudian kita copy lagi. Oke, misalnya apa lagi ya? Jumat. Oke. Oke. Ini apa ya? Jumat berarti kita kasih kerja. Ya, ini benar juga ya, waktunya kerja ini jangan santai. Santai itu di hari Jumat misalnya. Kita kasih di sini di hari Jumat. Kerja santai kan mau weekend ya. Nah, berarti di sini kita kasih Jumat. Nah, kalau misalnya di Rabu, nah, kerja waktu kerja lagi males gitu ya, lagi males nih gitu. Oke, nah di sini ada Senin, Rabu, Jumat, kemudian kita isi juga. Kemudian kalau misalnya hari Minggu gitu, nah di sini, nah atau Sabtu, nah kalau misalnya Sabtu, oke, waktunya apa di sini Sabtu itu misal waktunya belajar coding gitu ya, belajar coding. Oke, kemudian kalau misalnya Minggu, nah di sini kita kasih juga,
Oke, ini biar rapi, shift tab kayak gini. Nah, kalau misalnya minggu, waktunya di sini nih. Oke, waktunya apa ya? Waktunya main game gitu ya. Nah, kayak gini. Oke, contoh seperti ini kondisinya kan ada banyak ya. Nah, ini sebenarnya bisa aja menggunakan else if yang kayak sebelumnya. Tapi kurang apa namanya? Kurang efisien nantinya. Itu karena nanti dia akan melakukan pengecekan satu-satu. Nah, kalau di sini dia akan masuk, misal di sini hari Senin, oke, berarti dia akan masuk langsung ke cache yang Senin. Kalau misalnya di sini hari Minggu, misal contoh hari Minggu kayak gini, maka dia nggak perlu melakukan pengecekan satu-satu di sini. Dia akan langsung masuk ke cache yang di sini. Gitu. Jadi makanya lebih cepat nantinya dibanding kita menggunakan else if. Kemudian kalau misalnya di sini nggak ada, gitu ya, hari yang ada di sini, berarti dia akan masuk ke sini, di fall break. Atau kita mau masukin log juga di sini, misalnya hari tidak ditemukan atau apa gitu ya, hari tidak ada gitu, ditemukan gitu, kayak gini. Kayak kita contoh di sini, ya, Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, kita masuk ke sini, kita jalanin lagi, ya, refresh seperti biasa. Nah, waktunya main game. Oke, karena dia masuknya di sini ke hari Minggu. Nah, ini. Berarti dia waktunya main game. Nah, kalau misalnya kita rubah ke Jumat, oke, simpan. Oke, di sini kita refresh, waktunya kerja santai. Kayak gitu. Oke, kita masuk ke sini. Nah, jadi seperti itu untuk si switch case nih. Jadi tergantung. Kalau lebih banyak nantinya kondisinya, lebih dari 5 atau 10 gitu, kita lebih baik menggunakan switch case karena lebih cepat nanti. Kayak gitu. Atau misal kayak pemilihan menu gitu ya, bisa juga kayak misal di sini kita buat lagi cons apa lagi ya? Misal menu di sini kita misalnya mau beli apa nih? Misalnya kalau harga menunya misalnya nanti nasi goreng atau misalnya burger atau misalnya apa gitu ya, nah tinggal kita buat aja kayak gini. Nah, tinggal buatin switch case-nya apa, menu-menunya apa. Misal ini copy aja, yang kita paste di sini. Kalau misalnya mau menu-menu gitu ya, nah, berarti di sini menu. Nah, kondisinya di sini menu. Ketika dia menunya apa, misal di sini ketika nasi goreng, ya. Nah, ini harus sama ya, ininya huruf besar huruf kecilnya. Oke, berarti di sini kita isikan harganya, misalnya nasi goreng berapa nih? Harganya, harganya nasi goreng misalnya 15.000 gitu. Oke, kemudian kalau dia apa lagi ya? Burger itu harganya di sini kita kasih harganya 25.000. Kemudian kalau misalnya apa lagi ya? Nasi goreng, mie goreng, kemudian harganya di sini kita kasih harganya mie goreng berarti misalnya 12.000 kayak gini. Terus, nah ini bebas ya, tergantung. Nah, misal kalau misalnya mau tiga dulu kayak gini, berarti hapus saja. Kemudian kalau nggak ada, itu di sininya, berarti kita isikan menu tidak ditemukan. Oke, kita simpan. Oke, kita cek lagi di sini. Kita refresh. Nah, harganya 15.000. Nah, ini harganya 15.000 apa? Nah, harganya 15.000 mana tadi? Nah, berarti nasi goreng. Nah, kalau misalnya kita mau tambahkan ini menunya di sini berarti tinggal kita tambahin menu kemudian plus kayak gini. Nah, di sini kasih apa namanya? Seperti ini kita contohkan dulu, kita refresh kayak gini. Nah, nasi goreng harganya 15.000 kayak gitu. Nah, ini bisa menggunakan apa namanya plus ya di sini. Nah, bisa menggunakan plus atau kita juga bisa menggunakan koma juga bisa kayak gini. Kayak gini juga bisa harusnya. Nah, kayak gini. Nah, ini kita tinggal copy-copyin aja di sini. Nah, jadi biar ada apa namanya di sininya gini ya. Terus ini juga gini. Nah, mau koma atau plus sama aja. Nah, di sini kita coba tes lagi. Kita refresh. Nah, nasi goreng harganya 15.000 sama aja ya.
menggunakan plus atau koma juga sama. Terus misalnya kita kasih di sini kita mau beli somai gitu. Di sini kan nggak ada nih somai. Harusnya menu tidak ditemukan. Oke, kita coba tes. Kita refresh. Oke, nasi goreng menu. Tadi salah ya. Kita coba tes lagi. Oh, salah, bukan di situ. Nah, kita di sini nih. Nah, ini di menunya. Berarti di sini kita isikan somai gitu. Siomay. Nah, kayak gini. Oke, kita jalankan lagi, kita refresh. Nah, somai menu tidak ditemukan. Kayak gitu. Nah, hanya di sini apa namanya? Oke, somai menu atau kayak gini, atau misal menu somai bisa juga tergantung kebutuhan kita di sininya. Misal mau kayak gini juga bisa. Menu, nah ini kan ngambil dari variabel menu nih di sini. Nah ini kayak misal menu, nah berarti kan isinya somai, berarti menu somai tidak ditemukan. Oke, kita coba tes, kita refresh. Nah menu somai tidak ditemukan, kayak gitu. Nah, nantinya tergantung kebutuhan tuh. Kalau misalnya kondisinya banyak tadi kita menggunakan switch case. Kalau misalnya kondisinya cuma dikit kita bisa menggunakan else state. Nah, apa namanya fungsi dari switch case ini lebih efisien dan lebih cepat kayak gitu karena dia langsung menjalankan case-nya kayak gitu tanpa perlu melakukan pengecekan satu-satu kayak gitu. Oke, mungkin untuk video kondisi switch case sampai di sini, sampai ketemu di video selanjutnya.